Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan salam bagi kita semua. Marilah kegiatan pengenalan lingkungan sekolah pada pagi hari ini kita awali dengan doa dan izinkanlah saya memimpin doa sesuai dengan keyakinan agama kita, yaitu agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yu'afin kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim adim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jiyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, dimanapun adik-adik berada saat ini. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, karena kita masih ada di hari yang kedua. Kita boleh melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah walaupun hanya melalui online atau pembelajaran jarak jauh. Tapi adik-adik, kita semua harus semangat. Dan pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi tata krama. Tata krama adalah istilah yang bersinonim dengan sopan santun dan peradaban yang diambil dari bahasa Jawa, di mana tata krama ini terdiri dari dua kata, yaitu kata tata yang artinya adat, norma, atau aturan. Kata krama artinya baik, sopan santun. Jadi tata krama yang di dalamnya adalah tata tertib sekolah, merupakan rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, dalam berpacu, dalam bertindak untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah, dalam menciptakan lingkungan yang baik, serta iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Adik-adik, ada berbagai tata krama siswa di lingkungan sekolah, yaitu 1. Tata krama siswa waktu akan berangkat sekolah. Pakailah pakaian seragam sesuai tata tertib sekolah. Berpamitan kepada orang tua di rumah. 2. Tata krama siswa saat dalam perjalanan ke sekolah. Siswa berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki harus berada di sebelah kiri jalan. Siswa berangkat ke sekolah dengan naik sepeda harus bersepeda di sebelah kiri jalan. Siswa berangkat ke sekolah dengan kendaraan umum. Siswa harus berhati-hati ketika akan naik atau turun kendaraan. Ketika di atas kendaraan, siswa bertemu dengan orang yang sudah tua, yang tidak mendapatkan tempat duduk, maka berikan tempat duduk kamu pada orang yang sudah tua itu. 3. Tata krama siswa saat baru tiba di sekolah. Siswa tiba di sekolah, ketika bertemu dengan teman-teman, bapak dan ibu guru, berikan salam dan jabatlah tangan. Ketika masuk di ruang kelas, letakkan tas di laci meja. Ketika jam masuk atau jam mulai belajar masih lama, lebih baik siswa baca buku pelajaran. Dan siswa yang mempunyai jadwal piket kebersihan, kerjakan tugas kebersihan itu. 4. Tata krama siswa saat mengikuti upacara. Masuklah dalam barisan, berbaris dengan lurus, dan ikuti upacara bendera dengan tenang, tertib, dan hikmat. 5. Tata krama siswa saat masuk ruang kelas. Siswa masuk dalam kelas harus masuk dengan tertib. 6. Tata krama siswa
saat berdoa sebelum pelajaran dimulai. Doa dipimpin oleh seorang siswa dengan situasi dan kondisi kelas serta siswa yang tenang, serius, dan tidak bermain atau mengganggu teman. 7. Tata krama siswa saat mengikuti pelajaran. Sementara pelajaran berlangsung, siswa harus memperhatikan mata pelajaran dengan cermat, tekun, dan tenang. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya sesuai dengan materi pelajaran dan jangan lupa mengangkat tangan sebelum bertanya. 8. Tata krama siswa saat keluar dari ruang kelas. Ketika kegiatan pelajaran dalam kelas sementara berlangsung dan siswa ingin ke toilet, maka minta izin terlebih dahulu kepada guru. Setelah diizinkan, keluarlah dengan sopan, tidak usah berlari-lari. Jika bel istirahat berbunyi, guru mempersilahkan siswa untuk istirahat. Maka keluarlah dengan tertib, jangan berdesak-desakan. 9. Tata krama siswa saat jam istirahat. Siswa harus menggunakan waktu istirahat sebaik mungkin. Jika siswa membutuhkan alat sekolah dalam jam istirahat, belilah di koperasi sekolah. Jika siswa ingin membeli jajan di kantin sekolah, pilihlah jajan yang sehat. Jika siswa ada keperluan di luar lingkungan sekolah, minta izin kepada guru piket. Siswa dianjurkan memanfaatkan jam istirahat untuk membaca buku di ruang perpustakaan sekolah. Dan siswa jangan menggunakan istirahat untuk bermain di dalam kelas. 10. Tata krama siswa saat di kantin sekolah. Siswa masuk kantin harus tertib dan tidak berdesak-desakan. Jika makan atau minum di kantin, siswa harus duduk dengan sopan. Siswa tidak berbicara saat mulut berisi makanan atau sedang minum air. Dan siswa tidak boleh membicarakan kejelekan teman lainnya di kantin. 11. Tata krama siswa saat melakukan tugas piket kebersihan atau kerja bakti di sekolah. Siswa harus melakukan tugas piket kebersihan atau kerja bakti harus dengan sungguh-sungguh, tidak bermain. 12. Tata krama siswa menggunakan toilet sekolah. Siswa jangan ke toilet lawan jenis. Siswa masuk ke toilet dengan kaki kiri lebih dahulu. Dan siswa masuk toilet harus berdoa dahulu. Siswa jangan bernyanyi atau melakukan tindakan gaduh lainnya di toilet. Siswa harus menyiram toilet dengan bersih jika sudah selesai. Siswa keluar dari toilet dengan menggunakan kaki kanan terlebih dahulu dan keluar dengan berdoa. 13. Tata krama siswa saat masuk ke ruang kelas lain. Masuk ke ruang kelas lain, siswa harus mengetuk pintu lebih dahulu, berikan ucapan salam dan menyampaikan keperluannya kepada guru kelas tersebut. 14. Tata krama siswa saat masuk ruang guru atau ruang kepala sekolah. Siswa harus ketuk pintu dan mengucapkan salam. Ketika dipersilahkan duduk, maka duduklah dengan sopan. Kemudian menyampaikan keperluan. Setelah selesai, keluarlah dengan sopan. 15. Tata krama siswa saat meninggalkan sekolah. Siswa harus memeriksa dengan baik seluruh alat tulis menulis, jangan sampai tertinggal di meja ruang kelas. Sebelum keluar, siswa harus berdoa. Dan siswa harus berjabat tangan dengan guru dan mengucapkan salam. Siswa keluar dari ruang kelas dengan tertib, jangan berdesak-desakan. 16. Tata krama siswa ketika bersosialisasi dengan guru di sekolah. Jika bertemu dengan guru, siswa harus mengucapkan salam. Siswa harus berbicara dengan sopan di hadapan guru. Antara lain, suara tidak melebihi dari suara guru. Siswa tidak memotong pembicaraan guru. Dan bila terpaksa terjadi, maka siswa harus meminta maaf terlebih dahulu. Demikianlah materi tata krama.
Semoga materi ini bisa diterima dengan baik dan dapat digunakan oleh siswa di sekolah ketika mengikuti pelajaran secara luring. Salam sehat untuk adik-adik di rumah. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik, ini adalah hari yang kedua kita belajar PLS di SMP Negeri 13 Manado. Dan saya adalah Heti Rompas, saya mengajar bidang studi bahasa Inggris. Dan saat ini saya akan memberikan materi tentang tata tertib. Tentunya di mana-mana ada tata tertib atau aturan. Untuk tentunya lebih khusus kalau di sekolah sudah ditentukan seragam yang kita harus gunakan. Kita harus menggunakan sepatu hitam, kaos kaki yang sudah ditentukan ada tanda SMP Negeri 13 Manado. Kemudian rambut yang tidak dicat, tetap warna hitam. Kemudian aturan-aturan tidak boleh datang di sekolah terlambat 15 menit sebelum jam Anda sudah berada di sekolah. Kemudian kalau pulang juga sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, Anda harus pulang dengan jam yang sudah ditentukan dari sekolah. Dan bagian dari tata tertib ini, saya akan menjelaskan bagian dari tertib seluruh siswa tentang tidak untuk narkoba di SMP Negeri 13 Manado. Karena narkoba ini adalah suatu bahan yang sangat merusak organ tubuh manusia atau kita semua. Karena orang yang menggunakan narkoba itu pasti mulai terganggu seluruh tubuhnya, terlebih khusus mulai dari paru-paru dan seluruh anggota tubuh. Seperti contoh yang kamu lihat di gambar ini, cantiknya dia sangat-sangat baik, tetapi ketika dia menggunakan narkoba, coba kamu lihat. Mukanya seperti oma yang sudah sangat-sangat tua, sama dengan seumur 90 tahun. Kenapa dia ini baru umur mungkin 30 tahun. Tapi karena dia sudah menggunakan narkoba, jadi mukanya sudah seperti ini. Bahkan dalam aktivitasnya setiap hari, dia tidak menunjukkan yang baik. Karena orang kalau sudah kena narkoba, sedangkan bawa kendaraan tidak stabil, dia berbicara juga ngawur. Itulah orang yang menggunakan narkoba. Jadi untuk kita di SMP Negeri 13 Manado, bagi siswa-siswa, jangan coba-coba. Kemudian bagian dari narkoba itu adalah habon, rokok. Jadi jangan cuma mau bilang, oh kita nak minum obat, kita tidak menggunakan ini, yang nak beli dengan harga mahal. Tetapi ini habon jual di mana-mana, ini rokok jual di mana-mana. Nah, tanda awas bagi seluruh siswa. Kalau sampai kedapatan ada yang menggunakan narkoba, tentunya siap untuk dikeluarkan dari SMP Negeri 13 Manado. Yang berikut, bullying. Bullying ini banyak terjadi di antara siswa dan antara teman-teman, jangankan di sekolah, di lingkungan. Ada contoh seperti gambar yang kamu lihat. Mungkin karena rambutnya panjang, jadi menjadi suatu bahan bagi mereka. Coba lihat gambarnya. Satu tarik sebelah kiri, satu tarik sebelah kanan. Nanti apa yang akan terjadi? Begitu juga gambar yang berikutnya. Coba kamu lihat. Mungkin karena dia lebih ganteng, dia lebih ramah, ini menjadi bahan bullying dari seluruh siswa. Dan itu mengakibatkan suatu akibat yang tidak mengenakan bagi orang yang dibullying. Dan pasti Anda akan berhubungan dengan hukum. Itu ada aturan. Jadi Anda jangan coba-coba mengganggu teman yang sedang belajar, mengganggu teman yang sedang melakukan sesuatu. Karena rasa aneh mulai ganggu. Itu tidak boleh. Itu salah satu aturan di sekolah, Anda tidak boleh lakukan seperti itu. Itu ada hukuman, terlebih khusus tentu hukuman dari sekolah. Bahkan kalau orang tua keberatan, pasti akan dilanjutkan ke hukum yang lebih tinggi. Dan berikut, radikalisme. Nah, lawanlah radikalisme ini. Suatu karakter yang membuat Anda rusak. Terjadilah suatu kejahatan, suatu kekerasan. Jadi kita sebagai siswa yang ada di SMP Negeri 13 Manado, stop dengan
perilaku yang seperti itu, karakter yang tidak terpuji. Sehingga kalau Anda melakukan hal yang seperti itu, seperti saya katakan tadi, Anda akan menghadap dengan hukum. Pasti ada hukuman dan aturan. Jadi Anda harus memperhatikan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh sekolah. Jadi mulai dari Anda menggunakan seragam, saya sudah katakan tadi, Anda jauhkan, stop dengan narkoba, tidak boleh menggunakan narkoba, habon, rokok, dan tidak melakukan kekerasan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan Anda sendiri. Jadi Anda harus perhatikan itu, dan itu menjadi modal Anda jikalau Anda hidup tertib. Kalau Anda hidup tertib, jauh dari narkoba, jauh dari radikalisme, bullying, pasti Anda akan berhasil. Karena di SMP 13 ini begitu banyak siswa-siswi yang berhasil dengan ketertiban, ketaatan di sekolah. Terima kasih. Kiranya materi hari ini bermanfaat bagi seluruh siswa pada hari ini. Terima kasih. Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu sehat dan diberkati ya. Perkenalkan, nama saya Rivilia Elizabeth Karundeng, Sarjana Agama. Saya merupakan salah satu tenaga pendidik di SMP Negeri 13 Manado. Saya mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik. Senang rasanya hari ini bisa bersama dengan adik-adik dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, hari ini saya akan mengajak adik-adik semua untuk memahami apa itu toleransi antar umat beragama. Kita bahas bersama ya. Manusia merupakan makhluk sosial. Artinya, dalam hidupnya, manusia membutuhkan manusia yang lainnya. Dalam menjalani kehidupan sosial dalam masyarakat, kita akan berhadapan dengan kelompok-kelompok yang berbeda, baik perbedaan adat dan budaya, perbedaan pekerjaan, atau juga perbedaan agama. Nah, di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Yang pertama, ada agama Islam yang beribadah di masjid, agama Kristen dan Katolik yang beribadah di gereja, agama Hindu yang beribadah di vihara, ada juga agama Buddha yang beribadah di pura, dan Konghucu yang beribadah di kelenteng. Nah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayatnya yang kedua, disebutkan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Karena itu, kita sebagai warga negara sudah sewajarnya untuk saling menghormati, saling mengasihi, dan saling menjaga antar satu dengan yang lain. Semuanya itu demi untuk keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Memang kita tidak dapat memungkiri adanya beberapa perbedaan agama di Indonesia, kadangkala memancing perselisihan, bahkan perpecahan di antara masyarakat. Nah, hal itu seringkali disebabkan oleh sikap-sikap seperti tidak peduli, saling curiga, saling mengejek, mengucilkan, menghakimi, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, untuk mencegah gesekan-gesekan yang dapat menyebabkan perselisihan dan perpecahan tersebut, maka diperlukan sikap toleransi antar umat beragama. Nah, kata toleransi, apa sih itu toleransi? Toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu kata tolerare, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Jadi, pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan,
di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Jika kita menghubungkan kata toleransi dengan agama, maka kita dapat memperoleh pemahaman toleransi beragama. Apa itu toleransi beragama? Nah, toleransi beragama adalah sikap manusia sebagai umat yang beragama dan mempunyai keyakinan untuk menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain. Pada sila pertama dalam Pancasila jelas mengatakan bahwa bertakwa kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan masing-masing merupakan hal yang mutlak. Karena pada dasarnya semua agama mengajarkan umatnya untuk saling mengasihi sesama manusia. Karena itu sudah seharusnya semua umat beragama saling menghargai dan menghormati kan? Tapi sampai sekarang masih ada saja kita temukan terjadi ketegangan antara umat beragama. Munculnya ketegangan antar umat beragama tersebut penyebabnya antara lain kurang pengetahuan, mempertahankan pendapat pribadi, tidak mampu mengontrol diri, dan juga rasa curiga dan tidak percaya terhadap pemeluk agama lain. Jika hal-hal yang disebutkan tadi tidak segera diperbaiki, tentu saja toleransi antar umat beragama akan sulit diwujudkan. Dan jika sudah seperti itu, maka kesatuan Indonesia yang dibangun atas dasar kebinekaan bisa saja terancam rusak. Maka dari itu, sikap toleransi antar umat beragama harus ditanamkan sejak dini, termasuk di usia sekolah. Nah, sebagai siswa yang belajar di sekolah negeri, tentu saja kalian akan bertemu dengan teman-teman dari berbagai latar belakang, termasuk dari latar belakang agama yang berbeda. Karena itu, siswa harus menerapkan toleransi antar umat beragama dalam pergaulan di sekolah. Nah, sampai di sini kalian sudah memahami arti dari toleransi antar umat beragama? Saat ini mari kita melihat contoh pelaksanaan toleransi antar umat beragama yang terjadi di kehidupan nyata ya. Ini adalah Gereja Kristen Jawa atau GKJ Joyodininggratan yang didirikan sekitar tahun 1937. Dan ini adalah Masjid Al-Hikmah Serengan yang didirikan sekitar tahun 1947. Apa yang spesial dari kedua bangunan ini? Nah, adik-adik, ternyata kedua tempat beribadah ini berada di lokasi yang sama dan berdiri berdampingan, yaitu di Jalan Gatot Subroto nomor 222 di Kota Solo. Perbedaan keyakinan tidak menyurutkan kerukunan antar pemeluk agama yang berbeda itu. Ada contoh, pada Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada hari Minggu, pengelola gereja langsung menelpon pengurus masjid untuk menanyakan soal kepastian perayaan Idul Fitri. Kemudian, pengurus gereja akan merubah jadwal ibadah paginya pada Minggu menjadi siang hari, agar tidak mengganggu umat Islam yang sedang menjalankan salat Idul Fitri. Nah, umat Islam juga seperti itu. Pengurus masjid selalu membolehkan umat yang datang mengikuti ibadah di gereja pada hari raya Paskah dan Natal untuk menggunakan halaman masjid sebagai tempat parkir kendaraan. Nah, bagaimana adik-adik? Luar biasa kan sikap toleransi antara kedua pemeluk agama yang berbeda ini. Nah, adik-adik, contoh yang kalian lihat tadi adalah gambaran penerapan toleransi umat beragama di tengah kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau toleransi antar umat beragama yang bisa kita temukan di sekolah,
Kira-kira apa ya contohnya? Coba kalian pikirkan satu contoh toleransi antar umat beragama yang bisa kita temukan di lingkungan sekolah. Bagaimana? Sudahkah kalian menemukan contohnya? Mari kita simak beberapa contoh toleransi antar umat beragama dalam pergaulan di lingkungan sekolah. Yang pertama, berteman dengan siapa saja yang ada di sekolah tanpa membeda-bedakan latar belakang agama mereka. Yang kedua, tidak mengganggu ketika ada siswa beragama lain yang sedang melaksanakan peribadatan. Contoh yang keempat juga, kita bisa bekerja sama untuk membagi jadwal memimpin doa sebelum dan sesudah belajar ketika guru masuk atau akan keluar dari kelas. Nah, lalu seperti apa kesimpulan dari pembahasan kita? Kesimpulannya, sebagai warga negara Indonesia yang mengakui lebih dari satu agama, kita wajib memelihara kerukunan antar satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lainnya. Karena itu, seluruh masyarakat perlu memelihara toleransi antar umat beragama. Sikap toleransi antar umat beragama tersebut harus mulai ditanamkan sejak dini dalam diri kita. Misalnya, dalam lingkungan pergaulan siswa di sekolah. Nah, adik-adik, demikian pembahasan kita tentang toleransi antar umat beragama. Semoga materi yang kita sudah simak bersama ini boleh memperkaya pengetahuan adik-adik dan menjadi bekal untuk pergaulan di sekolah nanti. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu diberkati.